Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mukminin serta para pembina, para asatidz, tokoh masyarakat, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan, kemampuan untuk bisa hadir di majelis atau masjid yang mulia ini. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah teruntuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya. Jamaah sekalian, malam ini kita masuki malam yang ke-19. Alhamdulillah, banyak yang sudah mulai loyo, banyak yang sudah mulai males. Untuk itu nanti di akhir daripada Ramadan, Rasulullah mengingatkan kepada kita. Di akhir Ramadan, Rasulullah mengajak keluarganya, Rasulullah mengencangkan ikat sarungnya. Untuk apa? Supaya semakin giat, rajin dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jamaah sekalian, saya pada malam hari ini akan menyampaikan sebuah ayat yang tadi di sholat Isya saya baca. Ayat terakhirnya 186 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku yang bertanya tentang aku, kata Allah, maka katakanlah Allah itu, kata Allah, aku ini dekat. Asbabun nuzul ayat ini, para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, Allah itu jauh atau dekat? Ba'idun au qaribun. Emangnya kenapa? Kalau Allah itu ba'idun, jauh, saya akan panggil sekencang-kencangnya, saya teriak. Tapi kalau Allah itu dekat, saya akan munajat. Munajat itu kalimat bisik-bisik yang tidak terlalu keras, hanya Dia sendiri dan Allah yang mendengarnya. Maka dari peristiwa ini turunlah ayat wa idza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila ada hambaku yang bertanya tentang aku, katakan aku ini dekat. Aku akan mengabulkan, aku akan mengijabahi doa orang-orang yang berdoa. Dalam ayat yang lain malah
diperintahkan, ud'uni astajib lakum, berdoalah, aku akan kabulkan permintaannya. Oleh karena itu ketika kita berdoa, ketika kita berzikir, tidak usah terlalu keras ya. Kata Allah dalam ayat yang lain, udhkur rabbaka fadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan khifatan dunal jahri. Sebutlah, ingatlah nama Tuhanmu, berzikirlah kamu dalam dirimu, tadarruan, tadarru, khifatan, pelan-pelan, tidak usah keras-keras, dunal jahri, gak usah kencang, karena Allah dekat dengan kita. Nah, jamaah sekalian, ini etika ketika kita minta berdoa kepada Allah, termasuk juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan, falyastajibu li, syaratnya ini ya, syaratnya kita berdoa, falyastajibu li, penuhilah perintahku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepada Allah. Iman, taat kepada Allah. Jadi bagaimana mungkin orang yang minta kepada Allah tapi tidak taat ya? Bagaimana doanya akan dikabulkan kalau dia tidak mau mentaati perintah Allah maupun perintah Rasulullah? Karena di sini Allah mengatakan falyastajibu li wal yu'minu bi. Dan puasa ini, Ramadan ini adalah nuansa dua-duanya ada di dalamnya. Iman ya, semua kita beriman kepada Allah, buktinya kita masih puasa. Iman kepada Allah, buktinya kita masih tarawih, qiyamul lail, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ya. Iman karena iman dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa iman kita tidak mau hadir, Pak. Tanpa iman kita mendingan di rumah ya, dulu nonton TV, sekarang megang HP ya, mendingan main game anak-anak muda, mendingan SMS-an, WA-nya, nonton video segala macam. Tapi kenapa kita mau bercapek-capek di sini sholat lama ya, datang sudah tahiyatul masjid, kemudian ditambah qobliyah isya, ditambah isya sendiri, sudah 8 tuh Pak. Tambah lagi ba'diyah isya, jadi 10. Jangan lupa ba'diyah isya harus dikerjakan meskipun sunnah, tapi sunnah muakkadah Pak. Ibu-ibu juga begitu. Jangan sampai kita mengejar tarawih tapi ba'diyahnya kita tinggalkan. Kenapa? Ba'diyah itu bisa menyempurnakan sholat wajib isyanya, tapi tarawih tidak. 2 rakaat ba'diyah isya ini memenuhi yang 12 rakaat yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan istana di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh ya, 12 jadinya, minimal 12 kita sholat sunnah rawatib. Kalau yang lain ya silahkan qobliyah maghrib, qobliyah asar, tapi tidak terlalu muakkad, wairu muakkad. Jamaah sekalian, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sudah menjanjikan bakal dikabul. Cuma syaratnya mentaati perintah Allah, beriman kepada Allah. Di dalam ketaatan termasuk juga Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya kita mengkonsumsi
makanan yang halal, minuman yang halal. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi di hadis yang ke-10 kitab Arba'in An-Nawawiyah, di sana beliau mengutip sebuah hadis di mana Rasulullah menceritakan ada seorang laki-laki wa dzakara rajula yutilus safara. Ada seorang laki-laki, kata Nabi, yang habis bepergian jauh. Musafir ini doanya mustajab, Pak. La syakka fihinna, salasun la syakka fihinna. Ada 3 yang doanya tidak dilakukan lagi pasti dikabul. Siapa? Musafir. 2 orang yang mazlum dizolimi. 3 doa orang tua terhadap anaknya. Salah satunya musafir di situ. Adbaron as'asa, yang kedua laki-laki ini kondisinya acak-acakan dan berdebu. Padahal orang yang berdebu acak-acakan sebagai orang yang madlum teraniaya, ini juga doanya mustajab, pasti dikabul. Kemudian yang ketiga, yang muncul yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Dalam hadis disebutkan innallaha hayyun karim, Allah itu maha pemalu, maha mulia. Allah itu malu ketika ada hambanya yang menengadahkan tangannya, kemudian dia turun dengan tangan hampa. Artinya Bapak Ibu sekalian, orang yang menengadahkan tangannya itu berpotensi dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengulanginya. Rabbi, Rabbi, Rabbi. Kita kan kalau doa berulang-ulang, ya, terus minta, besok minta, setiap waktu kita minta, diulang-ulang terus. Dan pengulangan ini itu juga dijamin oleh Allah. Apabila ada orang yang berdoa 4 kali mengulanginya, maka dia dipastikan akan dijawab oleh Allah. Kata Allah, wahai hambaku, labbaika ya abdi, ya, mintalah, pasti aku akan memberinya. Cuma kata Nabi, ya, 4 ini potensinya luar biasa. 1 saja berpotensi diterima, dikabulkan, apalagi ada 4-4-nya. Cuman kata Nabi, nah ini yang menjadi masalah, Pak. Wa mat'amuhu haramun, wa masrabuhu haramun, wa hudiya bil haram. Dia makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, dia tumbuh dari daging yang haram, wa hudiya bil haram. Maka kata Nabi, mana mungkin doanya akan diterima, dikabulkan. Sayang sekali, Pak. Ramadan membentuk ke arah kita beriman mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang puasa, jangankan yang haram, yang halal saja, ya, yang halal saja di siang hari, demi kita taat kepada perintah Allah untuk siang, untuk sahur, untuk puasa, kita tidak makan kok. Padahal berasnya halal, nasinya halal, rotinya halal, minumannya juga halal. Tetapi karena siang hari kita sedang mengikuti perintah Allah untuk siang, kita tidak mau makan. Artinya selama Ramadan kita dididik untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi barang-barang yang benar-benar haram. Haram ini ada 2. Yang pertama adalah zatnya memang haram, seperti babi misalnya, minum minuman keras, khamr dengan berbagai macam nama produk, ya, itu memang zatnya haram. Tapi ada juga yang zatnya halal tapi sifatnya haram, ya, nasi halal, daging ayam, ya, halal, daging kambing halal, tapi dimakan
Duitnya dari hasil korupsi misalnya, hasil dari mengambil haknya orang lain, mencuri, nyopet, macam-macam. Nah itu yang termasuk sifatnya yang haram. Barangnya sih halal, tapi karena didapat dari hasil yang tidak sah, ilegal, maka disebut haram juga. Hati-hati untuk diri kita, untuk anak istri kita, karena jangan sampai Ramadan yang mulia, yang potensi doa kita seharian, utamanya ketika berbuka dan sahur, bakal dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai terganggu gara-gara hal-hal yang seperti yang saya sampaikan, makanan maupun minuman yang haram. Jamaah sekalian, semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang maksiat, dari hal-hal yang akan menghalangi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dosa-dosa kita yang sudah lalu, yang telah kita lewati, dan juga yang akan datang, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah kita yang sudah kita lakukan, baik yang sudah maupun yang akan datang, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa-doa kita selalu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan umur panjang, umur yang berkah, umur yang maksimal di dalam ibadah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan rezeki yang halal, rezeki yang banyak, rezeki yang barokah, rezeki yang manfaat dunia akhirat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ilmu yang bermanfaat, sehat jasmani maupun rohani kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita diberikan rezeki berupa anak cucu yang soleh dan solehah, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Akhirnya saya mau ngasih pantun, Pak, tapi bukan guru ikan lele ya Pak ya. Anak-anak ya, pantun ya. Kalau ada sumur di ladang, apalagi saya bilang cakep kan? Saya ulang, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Semoga kita diberikan umur panjang. Tahun depan, Ramadan yang akan datang, kita bisa berjumpa kembali. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.